Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini guys, saya ingin bagikan sesuatu yang penting guys ya. Penting sekali, menurut saya ini penting sekali. Betapa sudah begitu merasuknya ya fitnahan keji tuduhan-tuduhan ya kepada sebagian kelompok umat Islam ya saudara kita, yaitu yang mereka ini dilabeli sebagai kelompok teroris radikal gitu kan, anti NKRI guys. Ini udah sangat merusak sekali. Bahkan ya ini eh, jadikan ini pelajaran ya agar kita semua belajar bagaimana kita berpikir, gimana caranya untuk supaya ini eh, banyak orang jadi korban guys. Saya sebut ini brainwash gitu ya. Jadi mereka ini memang termakan media. Mereka ini nggak mau berpikir guys. Masa tuh nggak mau jauh berpikir gitu kan. Bahwa pemikiran-pemikiran ini salah gitu kan. Dan ini menimpa kepada papa saya sendiri ya. Ini eh, saya dengan papa hubungannya baik. Kami hubungan baik gitu kan. Kami cukup dekat gitu kan. Makanya karena kami cukup dekat ya. Saya dengan papa saya, papa kandung gitu kan. Kami sering diskusi, sering berdebat gitu kan, tapi dengan konteks yang sehat, nggak sampai gontok-gontokan guys. Hanya itu saja, silang mengemukakan pendapat masing-masing gitu kan. Dalam banyak hal, sejak dari Pilpres kemarin gitu kan, hingga yang kasus KM50 gitu. Nah, dia kan dulu milih Jokowi. Kalau saya dulu pendukung Prabowo gitu kan. Kenapa saya dukung Prabowo? Karena Prabowo itu dipilih oleh ulama gitu kan. Simple gitu. Dia apa yang dipilih ulama, insya Allah baik gitu. Nah, jadi saya terangkan, dan dia sekarang untuk masalah itu oke lah, mungkin dia agak clear. Saya terangkan kan, kau lihat Pak, bagaimana Jokowi mimpin sekarang kan. Kau tengok tuh banyak banyak datanya salah. Kayak kemarin masalah impor, kata dia nggak ada impor 3 tahun terakhir. Padahal faktanya BPS menyatakan kita impor beras gitu kan. Belum lagi yang lain banyak. Oke, dia ngaku itu, ya kan. Dia diam tanpa bisa membantah itu kan. Nah, sekarang yang ini KW50 guys. Nah, ini memang brand bosnya kuat sekali. Gini. Kebetulan papa saya ini adalah pensiunan polisi. Jadi Anda tahu lah kan, polisi ini adalah satu lembaga yang apa ya, yang banyak anggotanya itu memang terkena itu juga gitu kan. Makanya nggak heran kalau Anda lihat banyak di mana-mana tuh polisinya agak sedikit, bukan agak sedikit ya, agak banyak bertindak agak di luar batas kepada orang-orang yang mereka anggap radikal teroris. Dan ya kayak gitulah, radikal teroris. Contohnya kayak kemarin kejadian pada Laskar FPI kan, 6 orang itu yang sampai mati itu kan, dibunuh gitu kan. Dan juga kejadian lain ya. Anda lihat juga video-video bagaimana mereka yang baru terduga teroris itu udah mati, udah meninggal waktu dijemput gitu kan, waktu mau ditangkap gitu guys, dan lain sebagainya gitu kan. Dan gini cerita guys. Jadi kami berdebat masalah KM50. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana pola pemikiran beliau gitu kan. Beliau baru pensiun kira-kira 3 tahun. Jadi beliau memang beliau sering baca berita, tapi beliau nggak bisa dengan cerdas. Saya akui guys, meskipun papa saya sendiri, tapi saya tetap jujur ya. Ya nggak semua orang tuh cerdas guys. Nah, ini tugas kita untuk memberikan pemahaman. Makanya saya terus memberikan pemahaman kepada papa saya gitu kan, meskipun dengan cara berdebat gitu kan. Tapi kami berhubungan baik gitu kan, baik sekali bahkan. Makanya bisa berdebat gitu kan, tanpa ada emosi dan segala macam. Jadi gini guys, kayak kasus kali 50 ya. Ini sedikit perdebatan kami gini. Nah, ini kan waktu itu kan kejadiannya adalah ada 4 mobil Laskar FPI. Di situ ada 2 mobil depannya itu kan isinya Habib Rizik Syihab dan keluarganya di 2 mobil terdepan ya. Juga ada Adi Alatos. Nah, 2 mobil terbelakang adalah para pengawalnya gitu kan, yang menjaga Rizik. Nah, waktu kan dia diintai ya kan oleh polisi kan, diintai. Nah, kalau logika saya mengatakan, kalau namanya mengintai itu kalau ketahuan ya, mengintai kalau ketahuan ya, itu harus mundur. Nggak boleh sampai terbongkar pengintaiannya gitu kan. Nggak boleh. Ya kan? Bahkan untuk kasus yang apa sekalipun, yang yang masih belum kuat dugaannya gitu, kejahatan. Kan? Kejahatan dalam arti misalnya gini, kayak polisi itu misalnya mau mengintai gembong narkoba gitu kan. Dia udah ada udah ada informasi saksi bahwa ini akan transaksi di sini, akan begini begitu. Nah,
Tapi dia mau penangkap basah gitu guys istilahnya kan. Untuk ada kan kalau nangkap basah kan dapat barang bukti gitu kan, nangkap basah gitu. Lalu dia ngintai aktivitas orang ini gitu kan. Nah, lalu misalnya ketahuan nih, ketahuan sama yang diintai. Misalnya penjahat nih kan, karena orang-orang itu kan sebutnya penjahat. Udah jelas itu kalau gembong narkoba, memang dia tuh bandar, itu kan jelas memang jahat itu kan. Memang kejahatan gitu. Nah, jadi polisinya akan mengintai sampai itu dapat ketangkap basah guys barangnya, gitu kan. Kalau ketahuan lalu dihalangi pengintaian, ya dia akan mundur, akan mencari taktik baru untuk mengintai lagi gitu kan, supaya nggak ketahuan lagi. Nah, kecuali penggerebekan. Kalau penggerebekan itu ya dihalangi, itu baru bisa bertindak gitu kan. Penggerebekan karena udah yakin betul di situ ada barang buktinya. Tadi ada memang situ terjadi, dari amati nih diintai kan setelah mengintai itu nanti berhasil kan mengintai. Oh, memang ditemukan di TKP itu, kami mengintai nih, polisi mengintai itu, kami menemukan ada situ ada barang bukti, ada aktivitas haram gitu kan, memang ini memang kejahatan gitu kan, barulah datang buser-buser untuk menggerebek gitu kan. Nah, itu kalau penggerebekan dihalangi baru bisa ditindak gitu kan, karena saya yakin betul di situ memang ada tindak kejahatan. Sehingga ketika nanti penggerebekan itu dihalangi lalu dipaksakan menggerebek, itu nanti jelas ada barang buktinya. Ya nggak mungkin meleset karena Intel sudah memberikan udah mengintai sampai selesai gitu kan. Memang nggak mungkin lagi meleset nih, udah kita intai memang di situ barang bukti ada, memang di situ ada kejahatannya gitu. Nah, itu oke. Ya kan. Nah, tapi kalau dalam pengintaian ketahuan sementara di situ belum yakin ada barang bukti segala macam apa kejahatannya, ya itu harus mundur guys. Intel itu kan logikanya. Tapi apa kata ayah saya atau bapak saya sebutnya papa ya. Jadi bilang ini, waktu kejadian KM50 ya, kan itu katanya diintai itu. Nah, orang ini tahu rupanya diintai. Jadi 4 mobil ini misahkan diri ketika cabang gitu kan. Jadi mobil Rizik ini kabur duluan, yang mobil 2 lagi ini pisah cabang biar Islam menghalangi lah gitu kan. Biar ini nggak bisa mencapai 2 mobil terdepan. Ya kan, bahkan sampai dihalangi sampai katanya ya, kita nggak tahu kebenarannya ya, katanya itu mobilnya tuh sampai nabrak mobil FPI gitu kan, dihalangi gitu kan. Nah, faktanya mereka ini kan nggak tahu itu polisi karena tidak ada koordinasi, paham ya. Sesuatu yang tidak ada koordinasi itu pasti tidak tahu gitu. Apa jawabannya saya? Itu mereka pasti tahu itu polisi. Loh, ini kan nggak logis. Gimana kalau itu perampok? Karena guys, kalau sesuatu tidak ada koordinasi, tidak ada pemberitahuan, tidak bisa dikatakan mereka tahu. Pasti tahu, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Yang tahu tuh kalau dikawal. Misalnya Rizik memang situ tuh kan dia tuh ada pengajian keluarga ya di daerah itu, pengajian keluarga dikawal bersama Laskar FPI. Kalau pengawalan oke, dia tahu. Pak, nanti Bapak misalnya disampaikan kepada pihak kepolisian kepada Rizik kan, nanti Bapak kalau sampai sana nanti akan datang mobil yang mengawal. Oke. Untuk cirinya ini Pak, mobilnya hitam, ada plat B, plat ini, oke. Dan disebutkan lengkap guys, cirinya, platnya. Bahkan kalau bisa nanti akan dikasih tanda-tanda ya, sehingga memang itu memang mobil yang mengawal, kan gitu, ya kan? Karena takut nanti ada penyusup, bukan mobil mengawal, rupanya yang lain gitu kan? Itu udah hal pengawalan loh guys. Nah, ini jelas tidak ada koordinasi, ya kan? Pengintaian namanya kan, tidak ada koordinasi. Ya orang mana tahu kalau itu mobil polisi di belakang, ya kan? Lo penjahat gimana? Karena musuh Rizik ini banyak musuh beliau kan, Rizik ini kan banyak musuh beliau. Orang-orang nggak senang sama beliau banyak. Apalagi beliau ulama besar, beliau kritis. Para buzzer pasti nggak suka sama dia. Orang-orang jahat pasti nggak suka sama dia gitu kan. Orang-orang pembenci pasti ada gitu, ya kan? Orang baik juga jangan salah guys. Orang baik juga ada pembencinya. Rasulullah itu kurang baik apa coba? Tetap ada orang yang membencinya, orang mau membunuh beliau bahkan. Sama terjadi pada Rizik Syihab, cucu kandungnya Nabi, ya kan? Tetap ada beliau orang baik, tetap ada orang baik pun tetap ada yang pengen membunuhnya guys. Nah, itu bisa kejadian. Makanya waspada lah sekarang ini kan. Mereka nggak tahu itu polisi, karena saya bilang ini kan bukan tugas pengawalan yang ada koordinasi dan info, nggak ada. Nggak tahu tuh siapa di belakang. Nama tugas pengintaiannya kita nggak tahu kalau itu polisi.
Kalau perampok gimana? Nah, makanya inisiatif mereka melakukan itu, gitu kan? Jadi kalau mereka anggap mungkin itu perampok atau orang jahat gitu kan yang hendak mencelakakan Habib Rizik gitu kan? Kan itu seharusnya pemikiran hakim yang saya jelaskan. Tapi beliau menjawabnya itu mereka pasti tahu itu polisi. Kan ini aneh guys. Itu berarti dia memang sudah termakan, nggak bisa lagi saya kritik ya, ini papa saya kritik nih di video ini gitu kan. Saya kritik nih guys. Tapi itu kebaikan gitu kan. Mungkin ini ya ini beliau hanya kurang cerdas gitu ya kan, bukan karena kenapa. Saya tetap menghargai beliau, tetap menghormati beliau sebagai papa, tapi saya berusaha untuk memberikan pemahaman guys, logika, biar dia sedikit cerdas, lebih cerdas gitu kan. Jangan akibat mungkin sudah terkombinasi dengan fina-fina media, fina-fina pemberitaan yang salah kalau orang ini teroris radikal, sehingga dia berlaku tidak adil, melihat dari sudut pandang tidak adil terhadap orang-orang ini, terhadap orang-orang Laskar FPI ini gitu kan. Nah, jadi perintahan gagal gitu kan. Lalu satu lagi, rupanya katanya di dalam mobil itu ditemukan senjata tajam, parang dan sebagainya. Lalu saya katakan itu memang pengawalan itu kan bukan hanya tangan kosong guys, gitu ya kan. Namanya pengawalan tentu bawa senjata gitu kan. Katanya nggak boleh lah pengawalan bawa senjata. Lah kok pengawalan nggak boleh bawa senjata? Lalu saya kasihkan contoh satu kasus nih. Ya, Anda tahu nggak Ustadz apa sih, lupa, Ustadz yang kejadian kemarin guys ya, apa namanya, Ustadz kita yang tercinta ini ya, sesuatu Ustadz kita tuh anaknya tertembak oleh pistol yang dibawa oleh polisi yang mengawalnya ya. Jadi polisi itu lalai artinya sudah mengunci itu, nggak salah dia udah mengunci pistolnya itu, tak mengunci tak belum ya, tapi intinya adalah polisi ini lalai. Jadi polisi itu yang bertugas untuk mengawal Ustadz kita ini ya, mengawal gitu, saya ingat ya, posisinya pengawalan ya, itu pistolnya dapat sama anak Ustadz ini guys, sehingga dimainkan gitu. Jadi anak ini nggak tahu itu pistol beneran isi peluru, terisi peluru, lalu dia main-main ditembak, mati deh guys anak, meninggal anak Ustadz ini kan. Nah, yang salah siapa? Polisinya karena lalai. Ingat ya, karena lalai meletakkan senjata api ya, bukan karena dia melanggar SOP. Bukan dia melanggar SOP kalau nggak boleh bawa senjata api dan pengawalan, nggak. Itu bawa senjata api atas SOP kepolisian. Ngawal itu bawa senjata api gitu kan. Jadi kata papa saya kan sebelumnya itu kan, saya bilang kan, itu Habib Rizik itu ulama pak, cucu kandung Nabi, orang besar gitu, orang penting. Enggak penting tadi ya gitu kan. Bagi papa saya itu ulama nggak penting guys, Habib Rizik itu nggak penting gitu kan. Ulama nggak penting gitu kan. Mungkin bagi dia yang penting itu cuma presiden, pejabat-pejabat gitu kan. Padahal ada tokoh masyarakat yang penting loh, kayak ulama, kayak orang-orang ya orang-orang yang apalah, yang dihormati gitu kan. Bagi dia nggak penting itu. Padahal kayak Ustadz itu ya kalau kita bicara segi kepopuleran, segi sebenarnya kita harus memandang sama. Tapi kalau dari segi ketenaran, target tingkat bahaya, itu posisi Habib Rizik itu lebih berbahaya, keamanannya lebih terancam dibanding Ustadz ini gitu kan. Tapi Ustadz ini aja dikawal dengan polisi yang memakai senjata api, apalagi Rizik Syihab. Nah, laskarnya hanya membawa senjata tajam gitu ya kan, masih kalah dibanding senjata polisi yang mengawal Ustadz tadi gitu kan. Nah, jadi itu saya pengen membuktikan kalau boleh ngawal bawa senjata itu boleh. Sedangkan petani aja itu ke kebun bawa parang, yang penting kan penggunaannya guys, gitu. Kecuali kalau kita nggak jelas nih orang ngapain nih. Tapi kalau orang-orang yang ngawal ada jelas tujuannya, oh dia orang pasti ngawal ini apalagi berkebun atau ada guna lah parang itu, oke. Tapi kalau orang nggak jelas kan, itu pun orang nggak jelas pun ya harus dipastikan dia memang perang itu nggak tahu tujuan untuk apa. Tapi ini kan jelas untuk pengawalan gitu kan. Tahu, mereka mengintai ini tahu kalau itu untuk pengawalan gitu kan. Karena mereka mengawal ulama penting ini gitu kan. Bagi saya nggak penting gitu kan, luar biasa. Sedangkan Ustadz biasa aja ya, Ustadz itu ya agak terkenal juga sih.
ya kan, kita hormat juga sama dia, tapi nggak, menurut saya tidak sebesar apa, sepenting Habib Rizik Syihab gitu kan, tidak kepolisian tidak seterancam Habib Rizik Syihab gitu kan. Habib Rizik Syihab Anda tahu bagaimana ditarget berkali-kali kan, bahkan dia pernah ditembak di kediamannya guys, sebelum dia pindah ke hijrah ke Mekah itu kan. Nah, jadi posisi dia udah sampai terancam nyawanya guys, ditarget gitu kan. Masa sedikit kecil aja dia dianggap bohong ya, karena tes PCR itu kan, dianggap bohong. Padahal dia memang nggak tahu kalau dia tuh positif, karena dia belum ada tes PCR. Ditanyakan kan polisi, Habib gimana, sehat-sehat ya, sehat tuh dia, karena memang rasa badannya sehat. Nggak tahu dia belum ada tes gitu kan. Nah kan nggak salah itu guys, dibilang berbohong. Sementara ini berbohong banyak nih guys, aman-aman saja kan. Yang kayak presiden mana berbohong, katanya 3 bulan nggak ada impor beras, faktanya BPS ternyata impor, ini apa-apa kan. Itu hoaxnya parah itu guys, perbohongannya guys, juga kebohongan yang lain gitu kan. Nah kalau Habib membuat langsung diperkarakan gitu guys, itu nggak adilnya gitu kan. Nah jadi bawa parang itu kan nggak apa-apa. Nah satu lagi kata dia, ya dia jelaskan gini nih, ya kenapa Laskar itu, kenapa mereka misalkan mobil jadi 4, ya kan? Lalu yang mobil belakangnya menghalangi polisi, ya kan? Sehingga polisi marah. Saya katakan pada bapak saya ya, polisi itu marah gimana pun nggak bisa melakukan pembunuhan, nggak bisa marah yang menyelakai orang, nggak bisa gitu. Polisi itu harusnya dia bisa mengontrol emosinya gitu loh, karena dia tuh pegang senjata, jadi dia tuh harus, jadi kalau ada orang emosi, polisi harus bisa lebih nahan emosi gitu guys. Apalagi ini bukan pelaku kriminal loh, anggaplah dia menghalangi pengintaian, tapi kan dia nggak tahu yang ngintai itu polisi gitu loh, ya kan? Ngerti nggak? Nggak tahu kalau itu ngintai polisi gitu. Masa gara-gara marah polisi bisa melakukan sewenang-wenang gitu kan? Kan nggak bisa dibenarkan gitu guys. Itu jadi pemikiran itu udah ada dalam diri ayah saya gitu, papa saya gitu kan. Nah kenapa? Karena beliau adalah seorang mantan polisi. Dia mungkin, jadi itulah guys, pemikiran di kepolisian aja begitu gitu kan. Maka kita nggak heran ketika ada kasus kayak Ferdy Sambo dan lainnya, itu kita nggak heran. Saya juga sering ya, waktu saya pernah kerja di hotel, sebuah hotel ya di kota tempat saya tinggal, itu memang kami menerima tamu beberapa kali itu dari pihak kepolisian. Saya sempat berbincang dengan intelnya, dengan anggotanya. Memang mereka tuh kan waktu itu kan lagi marah tuh, kasih terorisme yang bom itu kan, dan sebagainya. Waktu lagi marah-marahnya bom bunuh diri itu kan, itu saya sempat berbincang dengan mereka gitu kan, di sela-sela meeting atau ketika mau mempersiapkan meeting itu ya, mempersiapkan ruangan. Saya menilai pemikiran memang begitu, mereka tuh sudah ditanamkan untuk dengan tentang radikalisme itu seperti itu guys gitu. Itu saya merasa ini udah merasuk bahkan ke dalam kepolisian. Contohnya ya apa saya sendiri gitu kan, pensiun aja udah begitu guys, masih begitu pemikirannya, udah pensiun padahal dari polisi berapa tahun gitu kan. Nah, ini kan berbahaya gitu. Coba pikir ya, 6 Laskar itu ya, saya sedih loh guys, 6 Laskar itu bukan teroris, bukan radikal, mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Coba kejahatan apa yang dilakukan Laskar itu? Mereka nggak pernah korupsi, nggak pernah bunuh, menyakiti orang nggak pernah. Kalau mereka bawa parang atau senjata tajam di mobil, ya itu kan digunakan untuk membunuh atau melakukan apapun itu. Kecuali terbukti, oh itu parang pernah digunakan untuk nebas leher orang atau belakai orang, kan nggak ada guys, gitu. Jadi papa saya suzon, jangan-jangan parang itu digunakan untuk apa gitu? Ya nggak bisa lah kalau ada bukti. Kita nggak bisa prasangka buruk guys, kita harus selalu berprasangka baik. Kecuali kayak polisi itu yang terbukti memang membunuh. Seorang polisi aja bawa senjata ketika mau mengintai itu ya, itu sebenarnya menghalangi prosedur, menyalahi prosedur. Saya mengakui, pasti mengakui. Saya tanya kan, itu Pak, ketika orang itu melakukan pengintaian itu kan boleh bawa senjata tajam, senjata api Pak? Ya nggak boleh. Faktanya mereka bawa. Kalau memang pengintaian guys ya, papa saya sepakat. Kalau pengintaian itu nggak boleh bawa senjata, nggak boleh. Nah nanti ketika sudah jelas TKP-nya memang ada situ kejahatan, udah jelas ya, udah pasti, udah fix ya, ada barang bukti situ. Kalau digerebek pasti dapat ada barang bukti itu, memang ketangkap basah lah, baru Intel hubungi Buser untuk penggerebekan. Nah Buser bawa senjata, bukan Intelnya guys. Tapi kalau pengintaian itu bawa senjata, bagaimana coba? Ya, bagaimana?
itu memang menyalahi prosedur gitu. Nah, papa saya setuju, tapi dia itu pemikirannya guys, dia membenarkan tindakan anggota itu yang marahnya itu guys, kesalnya itu kan nggak bisa. Semarah apapun, kesal apapun nggak boleh melakukan itu. Ketika pengintaiannya gagal ya mundur, meskipun dihalang-halangi. Jadi gini guys ya, jangan kan lagi masih dia ketika dia halangi, ketahuan sekali dia langsung mundur itu. Kok ditunggu sampai dihalang-halangi coba? Katanya nanti targetnya lolos di depan. Ya biar aja lolos. Kan bisa ngintel lain kali. Kenapa kalau sampai lolos berarti tugas pengintaian gagal, kelar. Siapa yang salah? Yang mengintai kok bisa ketahuan gitu loh. Ngintai kok bisa ketahuan gitu kan. Logika berpikirnya begitu guys, rangka berpikirnya. Kalau gagal pengintaian yang mundur gitu. Kenapa diteruskan emosi langsung mengejar laskar hingga ditangkap gitu? Kenapa coba? Mereka bukan pelaku kriminal. Cuma mau ngintai ini apa aktivitasnya, belum ada bukti di situ mau ngapain, kecuali udah ada bukti awal itu kami temukan itu memang ada rencana makar. Ini kan pengajian keluarga, mereka nggak bisa buktikan itu memang ada rencana makar, ditemukan ini semua nggak ada gitu guys. Jangan ke Intel tadi juga begitu, karena ketahuannya setelah digrebek kan. Ingat ya, ketika Intel sendiri pun mengawasi tempat itu memang ada aktivitas narkoba, ada jual beli. Itu kan Intel itu kan mengintai dan harus grebek dulu baru sah gitu kan, dapat barang bukti. Tapi kalau tidak kan nggak bisa dituduh-tuduh gitu aja guys, nggak bisa gitu loh guys, paham ya? Jadi tidak terbukti. Jadi ketika ditangkap pun Laskar Larut ini nggak terbukti berisiko memakar kan. Jadi sama kayak gini nih, kayak Intel tadi lah, anggap Intel yang grebek ngawasi tempat narkoba, ada di situ ada bandar barang bukti, rupanya nggak ada gitu kan. Jadi Intelnya ketahuan, dia nggak manggil buser, dia bawa senjata api kan, nggak prosedur tuh, langsung karena yang ketahuan dia sudah mundur, tapi dia langsung menyergap dan menangkap yang diintai itu. Akhirnya nggak dapat barang bukti kan, memang tidak pernah ada kejadian di situ gitu, dasar duga nggak bisa dibuktikan. Soalnya kan kena itu guys, ya kan, mengintainya gagal, menyalahi prosedur, kok ngintai pakai senjata, lalu menangkap pula gitu kan. Coba guys, ini udah nggak logis akal, ini udah menyalahi prosedur guys. Dan papa saya setuju itu, cuman yang dia dukung itu ini kena, dia nggak setujunya yang sudut pandangnya gini, kena habis itu nggak penting, ulama tuh nggak penting, nggak perlu dikawal. Padahal ulama ustadz yang nggak sebesar Rizik ini dikawal sama polisi, bawa senjata lagi. Lalu pengawalan tuh nggak boleh bawa senjata. Loh, kok pengawalan nggak boleh bawa senjata? Ulangkan ustadz aja dikawal polisi pakai senjata lengkap gitu kan. Papa saya aja waktu masih aktif bertugas guys ya, itu ngawal, dia kan sering ngawal tuh, ngawal mobil perusahaan yang keluar kota, bawa rokok, bawa barang-barang berharga, itu beliau bawa pistol guys. Coba, itu aja ngawal, itu aja ya, bukan nyawa manusia loh guys. Ingat ya, yang dikawal itu rokok ya, rokok diantar kemana, kota mana gitu kan, dari kota Pekanbaru ke kota lain. Itu beliau walaupun pakai seragam dinas ataupun kadang dia pakai bebas ya, tapi saya sering pakai dinas ya, jadi sehingga orang tahu di polisi gitu kan. Jadi orang tuh berpikir dua kali, oh nggak perlu lagi dia, karena orang kan nggak tahu, oh bapak ini kayaknya orang tuh kira itu tukang polisi karena dia pakai preman, orang langsung akan melakukan perampokan. Tapi orang mikir ini pakai polisi, pasti polisi ini dijaga nih, orang nggak mikir tuh rampok rokok aja guys dijaga pakai senjata api oleh papa saya. Ini nyawa manusia loh guys, nyawa manusia, orang penting, Habib Rizik Syihab, ulama besar ya kan, imam besar umat Islam Indonesia, masa katanya nggak penting guys? Penting rokok lagi dibandingkan dari nyawa manusia. Jangan nggak usah lagi kita ngomong mengenai satu Habib Rizik sebagai ulama besar, nyawa manusia lah guys, lebih penting bagi dia rokok itu. Coba anda pikir itu, jadi nggak sadar itu loh pemikirannya guys. Itu kenapa saya nggak bisa nyalakan papa saya ya, beliau tuh sudah termakan fitnah media guys. Makasih buat video ini bukan untuk menjelekan papa saya ya, saya sayang beliau ya, saya cinta beliau, maka saya cinta itu makanya saya berusaha untuk meluruskan beliau, menyadarkan beliau kalau pemahaman beliau itu salah gitu. Karena bagaimanapun dia seorang muslim ya kan, papa saya seorang muslim, jadi saya sebagai anak ya, walaupun kata orang nggak layak menasihatin ya, tapi tetap kalau ada yang salah tetap saya berusaha untuk nasihatin. Karena papa saya juga manusia biasa gitu, cuman dengan cara yang santun tentunya, nggak
nggak dengan emosi kan. Nah, dengan cara santun seperti yang saya lakukan sekarang ini guys, dengan berdebat yang baik gitu kan, saya berusaha jelaskan gitu kan, tanpa ada perlawanan. Dan artian saya tuh nggak main phishing, nggak apa guys, tapi tetap santun pada papa saya gitu. Nah, itu yang berusaha saya. Terus saya berusaha gimana supaya papa saya ini nggak, orang terdekat saya nggak kena hal-hal begitu guys, pemahaman yang masa sih nyawa manusia nggak penting, rokok aja itu dijaga pakai senjata api sama dia gitu kan, ngawal rokok, ngawal barang-barang, ini nyawa manusia guys, habis siap. Masa sih orang ini harus tahu kalau itu yang ngintai polisi? Kan polisinya ngintai pakai preman, pakai mobil preman, bukan mobil polisi. Ya nggak bisa kita katakan orang itu pasti tahu. Oh, tidak ada koordinasi. Tapi kalau pengawalan pasti tahu. Ini kan bukan pengawalan, pengintaian. Jadi papa saya ini menyamakan antara pengintaian dengan pengawalan. Harus tahu. Ya beda lah. Itu pengintaian bukan pengawalan. Kalau pengawalan, oke, wajib tahu kenapa. Ya harus tahu. Pak, nanti Bapak akan dikawal ya. Nanti di sana titik itu Bapak akan diikuti mobil polisi ini. Nah, mobilnya sekian. Itu baru wajib tahu tuh. Nah, tapi kalau nggak tahu, ya kita nggak bisa maksa dia beranggapan kalau dia itu pasti tahu. Ini kan pemaksaan namanya guys. Kesalahan dalam logika berpikir. Itulah yang namanya sudah termakan oleh fitnah media ini. Makanya saya katakan ya, fitnah media ini kejam guys. Kita harus, bahkan papa saya sendiri pun kena gitu. Saya nggak habis pikir ya guys ya, kok bisa beliau tuh kehilangan kecerdasannya ya karena fitnah media. Saya nggak menyalahkan papa saya menyalahkan media yang apa namanya, yang meracuni otak masyarakat dengan hal seperti ini, sehingga tidak lagi mementingkan nilai nyawa manusia. Yang penting dia dituduh radikal teroris tuh, kita orang tuh boleh melakukan apa saja, tapi ya dia mau mati sekalipun silakan, gak ada urusan sama kita. Itulah contohnya. Dia papa saya itu membenarkan dalam artian ya gara-gara ini makanya orang tuh tembak mati. Itu kan gak bisa begitu guys, logika berpikirnya gitu kan, gak bisa. Sedangkan penjahat sekalipun ya, bandar narkoba sekalipun ya, itu tetap harus dihargai nyawanya gitu, harus lewat sidang dulu. Nggak ada ceritanya ketahuan bandar narkoba lalu tembak mati, nggak ada. Melawan pun dia kalau bisa lumpuhkan, tetap harus dibawa ke persidangan. Tetap dia itu butuh, walaupun bandar narkoba sekalipun itu tetap butuh hakim guys, nggak bisa dieksekusi begitu karena ini dunia hukum gitu kan. Tapi itulah. Oke guys ya, itu saja mungkin yang mau saya sampaikan sekarang ini ya. Kita kalau Anda menemukan orang tua Anda mungkin seperti itu ya, atau teman Anda seperti itu ya, ajak ngobrol guys. Kayak saya ini kan, kebetulan saya dekat sama saya, sehingga saya ngobrol tiap hari. Saya begini guys, kami selalu berdebat ya, saya selalu buka isu-isu gini biar saya itu hilang brainwashnya gitu guys, tidak lagi tercuci oleh media-media kita yang saya katakan media-media yang apa ya, yang jahat guys, yang suka memutarbalikkan fakta ya kan, yang suka menuduh, bukan cuma media ya, tapi orang-orang juga kayak buzzer tuh yang menuduh orang ini teroris, radikal, anti RKI segala macamnya. Itu harus kita waspadai guys, sehingga nggak ada lagi kejadian-kejadian yang dimana orang dibunuh dengan kejam tapi dianggap itu suatu hal yang biasa dan wajar gitu kan. Yang salah siapa? Orang yang dibunuh itu guys, kan luar biasa. Ini nggak boleh terjadi guys ya. Orang yang mau bunuh seharusnya mendapatkan hukumannya, tapi malah tidak, malah yang mati itu, yang mati dibunuh itu yang